Ada beberapa yang harus diingatkan untuk orang-orang yang bertitle ataupun orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, ataupun orang yang memang sudah dedikasinya untuk berkelakuan yang sebagaimana mestinya yang harus diharapkan untuk bagi tenaga kesehatan. Saya sih tidak mau memikirkan hal yang sifatnya itu benar atau salah, tapi keduanya kalau dilihat dari kedua sisi yang mata uang yang pernah saya dapatkan maupun saya mendapatkan sumber, ini pasti ada yang salah, ada yang salah. Jika lihat dari segi tenaga kesehatan, ya terlepas dari kalian dibayar atau dibiayai oleh negara itu berapa dan bagaimana, tidak semestinya kalian harus katakan dengan kata-kata yang tidak harusnya. Coba kalian bertukar posisi yang seharusnya menjadi pasien, mau nafas atau sudah dalam keadaan kritis pun dia hanya butuh bantuan tenaga kalian. Siapa lagi yang mau menolong? Guru atau siapa yang mau kuli bangunan yang nolong? Kalian itu memang ditunjuk, atau bahasanya kalian ditunjuk sama Allah atau ditunjuk sama Tuhan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya itu pertolongan terhadap manusia. Buat apa kalian berjas warna putih kalau kalian tidak mau menolong sesama manusia? Kalian itu sudah mewakili dari seluruh dunia, yang kalian mulia loh sebenarnya. Lagi-lagi ya, yang disematkan segala dokter, nakes, ataupun tenaga perawat, kalian tuh orang pintar loh. Sekelas orang pintar aja tidak sampai sampai berpikir kalian itu menghina ataupun kalian potong urat nadi atau kalian datang ke kamar jenazah, ya, apalagi dokter. Lagi-lagi ya, sekelas dokter ininya, ya mungkin kalian didikan dari backgroundnya kalian hanya gelar dokter aja, tapi didikan akhlak dan didikan adabnya ya saya nggak tahu ya, terlepas dari manusia itu termasuk saya ya, saya masih penuh dengan dosa, tetapi kalau belajar dari apa yang sudah kalian lakukan itu sama saja kalian sudah tidak berempati terhadap si korban. Satu ya, saya tersadar terhadap mama saya pada saat saya melakukan mungkin halnya sama ya, butuh bantuan tenaga medis yang kalian aja yang tahu, dan kalian yang tahu itu harus penanganan pertama. Seiring berjalannya waktu, pada saat itu ini banyak yang beredar, jadi saya teringat almarhum mama saya. Pada saat itu mama saya sedang mengalami yang namanya itu penyumbatan di pembuluh darah otak, atau bahkan yang modelnya itu udah mau masuk ke dalam tahap yang genting atau bisa dikatakan penyakit degeneratif atau bisa dikatakan stroke. Pada saat itu yang tahu itu adalah dokter. Pada saat satu di antara dokter, ada dokter jaga di IGD. Ya saya tidak tahu ya, mungkin kelas fase-fasenya itu mereka itu yang tahu ini kategori ini yang masih bisa. Nah pada saat itu mama saya pun juga sudah waktunya untuk ditolong. Mungkin pada saat itu saya mendapatkan ilmu juga dari dokter lain seiring berjalannya pada saat mama saya mengalami sakit dan mengalami dapat perawatan di rumah sakit tertentu, maksudnya di rumah sakit yang mama saya tinggali pada saat itu. Ada seorang dokter yang dokter internis atau dokter jantung mengatakan, Pak, ini kondisi mamanya sudah seperti ini. Harusnya pada saat ini sudah masuk ke dalam ruangan perawatannya. Pada saat itu harusnya pada saat di IGD itu sudah mendapatkan obat atau yang modelannya itu uh, pertolongan pertama yang harus, karena saya lupa ya, ada hitungan jam atau hitungan menit, sorry, yang hitungan yang model skalanya itu harus dipercepat, harus masuk obat. Kalau tidak masuk obat ya berdampak ya kayak gitu. Mungkin dampaknya itu bisa fatal ke depannya. Dari situ saya belajar. Mungkin pada saat itu dokter yang jaga atau dokter yang melihat pada saat itu. Mungkin pasien BPJS kali ya. Jadi dia mendapatkan dana atau uang terkucurkan di situ tidak seberapa ya. Tapi hey, kamu harus berpikir ya, di luar sana juga banyak orang yang butuh uang. Tapi paling tidak kamu kan udah bersematkan baju jubah yang modelnya itu tenaga medis, yang modelnya itu ya kamu harus kamu harus menolong orang tersebut. Ya karena pasien BPJS gitu, jadi kamu tidak mau menyampingkan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya ini yang salah sebenarnya adalah, saya tidak menyalahkan kalian untuk kaum nakes atau kaum yang modelnya orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan. Tetapi di sisi lain juga BPJS ini juga ini lagi-lagi ya, sistem lagi yang membuat mungkin mereka jadi hal seperti ini. Tetapi tidak layak juga ketika ada nakes yang harusnya kalian sudah tahu dan paham, hanya karena burnout. Okay, you said you burn out, but I don't care. I want to live. Istilahnya saya mau hidup, kamu yang tahu. Istilahnya pertolongan pertama itu kamu yang bisa. Ya kayak gitulah. Ya kalian yang sudah ditunjuk di berbagai wilayah perwakilan, kalian sudah mewakili kami yang sebagai umat untuk kalian mempunyai bidang itu.
kalian lebih mulia dibanding kami. Jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan atau ilmu yang kesehatan yang kalian punya. Justru nanti kalian dipertanggungjawabkan seperti itu. Ada ikatan atau apa, koreksi jika saya mengeluarkan statement burnout. What? Burnout? You pikir kuli bangunan, guru ngajar, apalagi guru SD yang mengajar sampai 40-50 orang dengan begitu banyaknya, dengan kegiatan atraktifnya mereka, harus satu guru megang 40-50 orang. Tidak capek, tidak lelah. Semua pekerjaan itu capek dan lelah. Kamu you pikir hanya bilang burnout, oh my god. So naif. Ya, jangan kalian kalau mau jadi dokter, kalian takut dengan capek, lelah, letih. Semua capek pekerjaan. Saya pun juga capek nih. Kayak gini aja. Saya ngonten, saya malas nih ngedit nanti. Itu capek. Tapi saya pikir nanti ini buat manfaat buat yang lain juga. Sosial media saya ini bermanfaat untuk orang yang mendengar, orang yang mau menyimak. Saya menghalalkan atau membuang rasa capek saya untuk saya bilang, you salah, you benar. Ya hanya sekedar kayak gitu aja ya, biar bermanfaat juga sosial media saya. Bukan berarti saya tidak benar. Seperti itu ya. Nah, di sisi lain, untuk orang yang sekelas dokter, nakes, sampai dibilang potong urat, masuk jenazah, terus kalau mau, apalagi tuh yang dokter cowok juga. Aduh my god, kamu ini sudah bertitle dan kamu bergelar dokter, apalagi kamu sudah strata 1, strata 2, strata 3, gelar profesional pula. Ingat lagi-lagi ya, gelar tersebut tidak mengandung nih akal dan pikiran serta akal kalian itu menjamin. Saya percaya untuk hal-hal kayak gitu tidak harus kalian sekolah tinggi, tapi kalau kalian beretika, beratitude dan beradabnya itu tidak ada, ngapain? Cuma ya, artinya kalian nih sudah minim empati yang seperti yang sudah kebanyakan orang berkatakan seperti itu. Kayak belajar harus kalian ini hal-hal yang demikian deh. Seperti itu. Pada saat itu mama saya juga butuh pertolongan dan saya lihat, ya saya mengatakan mungkin karena BPJS kali ya. Saya hanya bisa berusaha dan pindah ke rumah sakit lain, pindah ke sini. Dan saya di situ berpikir, nih kasusnya sama. Jadi berpikir ya, saya tidak menyalahkan ini rumah sakit, dokternya. Lagi-lagi ini dua sisi mata uang yang harus berapa ya bahasanya tuh ya, kalian bersinergi lah satu sama lain. Karena kalian yang tahu. Kalau satunya ini tidak mau bersinergi, ya mungkin ya begitu lagi lah. Tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya itu, ya mungkin egonya ya dikedepankan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum, bye.